Dalam buku atau kitab Syekh Nawawi Al-Jawi yang disebutkan Qatrul Gais, guru besar di Masjidil Haram pada sekitar abad 18. Dalam kitabnya beliau menjelaskan tentang nafsu. Menjelaskan tentang nafsu. Ketika ditanya tentang masalah malaikat. Malaikat adalah jismun nuraniyatun la nafsalah. Nah, disebutlah nafsu ada 7 tingkatan. Amaroh, lawamah, mutmainnah, mulhimah, rodiyah, mardiyah, kamilah. Yang lebih enak baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk, fan nafsu. Lanjutkan. Kok ketawa? Pak Jejen, jangan gitu, jangankan yang gundul, yang gondrong aja sulit ini. Ya nggak apa-apa, nggak apa-apa. Yang jelas saya ngomong ada referensinya. Ya, bukan ngarang otak sendiri. Jangan dianggap kitab-kitab lama seperti ini kuno, kampungan, ketinggalan. Lu, masya Allah. Ini sudah dijelaskan. 7 titik dalam diri manusia. Kolbu bukan daging hati, sudah saya katakan tadi. Jantung juga bukan kolbu. Ada orang mengatakan jantung disebut kolbu karena dia bolak-balik glak 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 glak. Kitabnya kitab apa? Dari mana? Hadirin, sanubari bukan perasaan, tapi sanubari adalah sonubar. Ya-nya ya nisbat. Sonubar nama buah. Kalau Anda ke negara lain lah, saya sendiri belum pernah lihat sih, udah buka aja internet, minta aja ke internet sanubar, klik keluar sanubari. Ini buah sanubar. Udah pernah beli belum? Kalau 1 begitu, kalau 2 begitu, kalau 3 ya begitu. Dipotret dari jauh jadi begitu. Sungguh Indonesia adalah penganut madhab ini. Penganut madhab love. Kalau orang mencintai orang lain, ketika ketemu keluar dari mulutnya seperti bunga sirsak, itu diyakini banget gitu. Jangankan orang awam, seakan-akan ulama juga enggak mengatakan itu main-main, enggak. Oh, itu memang benar. Dari mana mulainya? Sanubar bukanlah perasaan, tapi sanubar adalah nama buah. Nama buah. Nah, jantung itu bentuknya seperti buah sanubar. Dipotret dari jauh jadi begini. Ya. Maka di manakah sebenarnya titik-titik pusat sifat manusia? Titik-titik punya pusat sifat manusia adalah 7. Yang pertama 2 jari di bawah susu kiri, latifah kolbi. 2 jari di bawah susu kanan, latifatur ruh. Ini kitabnya Fathul Arifin, disusun oleh Syekh Khotib bin Abdul Ghaffar As-Sambasi, imam besar, guru besar di Masjidil Haram lagi. Makamnya di Mu'alla sana bersama Siti Khadijah. Sudah ke sana belum? Belum lagi. Karena nggak punya duit alasannya. Bukan, duitnya habis dipakai rokok. Jujur aja. Nanti fasiri khafa akhfa. Kalau Anda ikut EISKI-nya Dr. Adi Ginanjar, tentu Anda diperkenalkan dengan Godspot. Ini yang dibahas 1. Sedangkan dalam kitab-kitab tasawuf disebut 7. Maka la bukan main-main itu. La diucapkan dengan lidah, ditarik dengan rasa dari pusar ke ubun-ubun. Ini saya katakan salah satu di antara 46 metode yang sudah tersebar di Indonesia. Indonesia aja lah ngobrolnya dulu. Yang sudah tercatat oleh lembaga kami di Jamiah Al-Thariqah Al-Mutabarrah An-Nahdiyah di bawah pimpinan Al-Mukarram Asy-Syaikh Al-Arif Billah Al-Habib Lutfi bin Yahya. La ilaha illallah. Di sini sifat buruk, mudah tertarik, membinasa dan lain sebagainya. Di situ gudangnya. Di sini gudang sifat buruk, pelit, kikir, serakah,
khianat, bodoh, takabur, syahwat, pemarah di situ. Ini bagaimana Pak Jijan kok bisa tahu? Ada kitabnya. Kalau saya suruh nunjukkan ya nggak ada, nggak kelihatan. Ini masalah tajalli, masalah mughayyabat tadi. Illallah nembus di sebelah kiri. Bagi yang memerlukan, mari kita ucapkan sama-sama 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Sayyiduna Muhammad Rasulullah. Itu yang pertama. Rasulullah pun demikian melakukannya. Kepada sahabat yang menginginkan, beliau ajak untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah 3 kali. Lihat referensinya pada Al-Anwarul Qudsiyah Imam Syaroni. Sama, umurnya kurang lebih 900 tahun yang lalu. Masih beredar kitabnya sekarang. Silakan cari di toko-toko. Satu lagi disebut Thariqah Naqsyabandiyah. Yang tadi Thariqah Qadiriyah, bukan Qadariyah ya. Qadiriyah, apa katanya? Tundukkan kepala ke sebelah kiri, pejamkan mata sepenuhnya, rapatkan bibir, lipatkan lidah ke atas sedikit, tundukkan kepala ke sebelah kiri, rapatkan dagu ke dada sebelah kiri, pejamkan mata, rapatkan bibir, lipatkan lidah ke atas sedikit, bidik, maaf bukan porno, 2 jari di bawah susu kiri, disitulah posisi jantung. Antara jantung dengan latifah qalbi adalah majaz mursal. Mimbabi itlaqil mahalli wa iradatil hal. Harus pakai sastra apa membongkarnya. Kalau enggak pakai sastra kita macet di pemikiran dangkal. Majaz mursal. Mimbabi itlaqil mahal wa iradatil hal. Sebutlah nama Allah di dalam wilayah jantung saudara. Silakan diamalkannya. Buku panduannya nanti berhubungan saja dengan Al-Mukarramin, para senior yang telah lebih dulu mengamalkan di Pekalongan ini. Dengan hormat, jangan remehkan. Orang awam mengucapkan la ilaha illallah, jangan remehkan, baik-baik saja. Kan saya sering ya memperagakan kakek-kakek zikir di musola yang sudah hampir roboh. La ilaha illallah, la ilaha illallah, sambil matanya ngelihat cecak, itu cecak gemuk sekali. La ilaha illallah, cecaknya ngambil nyamuk. La ilaha illallah, nyamuknya habis 3. Karena memang dilihat oleh matanya, kata hatinya nyamuknya habis 3. Kira-kira zikir seperti begitu bagus apa jelek? Bagus apa jelek? Jangan suka menjelekkan orang tersinggung. Bagus daripada enggak gitu dong. Ya, gendong anak, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Bagus jelek? Bagus daripada gendong anak pang he pang duha pang he pang. Bagus apa jelek? Daripada dibanting, bagus lah. Insya Allah nggak punya musuh Pak. Baik, saya lanjutkan, masih ada waktunya. Li'annal qalba yahya idza akhadha badr tauhid, karena kalbu akan hidup kalau dia mengambil bibit yang hidup dari kalbu yang hidup. Innallaha harrama 'alan nar, Allah mengharamkan kepada neraka man qala la ilaha illallah, orang yang mengucapkan la ilaha illallah yabtaghi biha wajahu, dengan keinginan mengejar ridho Allah. Zakirullah bil ghafilin belum dibaca. Tafaddal al-mukarram. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Dzakirullah fil ghafilin kasyajaratil hadra fi wastil hasim. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Dzakirullah ta'ala fil ghafilin kal hayyi bainal amwat. Qala Allah ta'ala, afaman syarahallahu sadrahu lil islam fahuwa ala nurin min rabbih fawailul lil qasiyati qulubuhum min dzikrillah ulaika fi dhalalin mubin. Surat Az-Zumar ayat 22. Qala Allah Ta'ala, walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. As-Saff ayat 9. Qala Allah Ta'ala, walladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Surah Al-Jum'ah ayat 2.
قال الله تعالى ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. Surah Al-Baqarah ayat 129. Qala Allah Ta'ala qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi ala basirati ana wa man ittaba'ani. Surah Yusuf ayat 108. Ya, sudah dulu, alhamdulillah. Ditopang dengan hadis-hadis Rasulullah yang semuanya sudah diteliti oleh senior saya Al-Mukarram Al-Ustadz Haji Ali bin Haji Muhammad Singapura, salah seorang pengurus Majelis Ugama Islam Singapura. Dia lebih ahli dalam hadis daripada saya. Karena itu semua hadis yang ada dalam Miftahus Sudur sudah beliau teliti, beliau buka dalam kitab-kitab hadis dan beliau sebut sanad-sanadnya setiap hadisnya. Jangan terlalu cepat mengatakan bahwa orang tasawuf gudangnya hadis dhaif. Baik hadirin, hadis Rasulullah menyatakan ini ada sekian ratus orang yang hadir. Syukur kalau semua kalbunya sedang berzikir kepada Allah. Tapi tidak mustahil ada 1, 2, 10, 20, 30, 40 mungkin yang tidak sedang berzikir kepada Allah. Menurut mata kita sama aja. Sama aja. Bahkan si ini ngantuk, si ini melek. Ya, kita cuma bisa melihat itu. Kita tahu dalam sebuah hadis Rasulullah pernah mengalami melihat iblis sedang berjalan di luar masjid. Kalau pakai bahasa kita nih, maaf ya, bahasa saya mungkin kurang santun ya. Mungkin Rasul bertanya, iblis libur, gak tugas? Masa Rasul begitu ya? Kira-kira supaya mudah gitu aja lah menyampaikannya. Enggak, masih tugas ya Rasulullah. Masuk tuh, ada yang lagi sholat tuh. Enggak. Kenapa enggak? Takut yang mana? Takut yang sedang tidur. Kalau ada orang berkumpul sekian puluh atau ratus atau ribu orang, syukur kalau semuanya berzikir, tetapi mungkin 1, 2 yang berzikir, banyak yang tidak, bagaikan orang hidup di tengah-tengah bangkai-bangkai. Afaman syarahallahu sadrahu lil Islam fahuwa ala nurim mir rabbih. Manusia-manusia yang diberikan keleluasaan kolbu oleh Allah, berarti dia sedang berada pada cahaya dari Allah. Fawailul lil qasiyati qulubuhum. Wailun, mohon maaf. Nih, dengar-dengar udah sering dengar kalimat wail ya? Nama apa itu? Dengar-dengar? Nama neraka ya. Iya, silakan aja. Saya nggak mau memberangus pendapat orang. Syukurlah kalau ada kitabnya. Mungkin ada kitabnya. Kitab apa sih? Bingung juga sih. Insya Allah wail bukan nama neraka. Wail itu kalimatuz zajr ya, dalam bahasa Arab. Kalau kita melihat anak nakal naik sepeda main pisau, wailul lak, celaka kamu. Wailun itu kalimat menunjukkan kepada kecelakaan. Kalau nama neraka yang saya hafal sih, lihat aja di Zurratun Nasihin. Yuk ingat-ingat semua. Bismillahirrahmanirrahim. 1 Jahannam, 2 Jahim, 3 Hutomah, 4 Sakor, 5 Sair, 7 Lazo, 6 Lazo, 7 Hawiyah. Kok calon gak hafal sih? Pak Jejeng ngomong suka begitu. Saya sih lebih baik ngaku calon neraka lalu saya tobat dan nanti nggak jadi ke neraka, ketimbang sekarang merasa calon surga lalu tidak tobat dan nantinya nggak jadi ke surga ya ke neraka. Gitu yuk. Kalau pakai hikam jadi begitu berpikir Pak. Orang sekarang merasa aku paling surga, orang lain neraka. Wah berat Pak. Orang seperti itu sombong Pak, sombong. Ilahilas cukup dulu. Sudah tahu artinya belum? Ya syukurlah kalau ngerti. Ya, wahai Tuhan, aku tidak layak masuk surga. Kira-kira jangan dulu dilanjutin, malaikat dulu kasih kesempatan.
Mungkin kata malaikat, memang lo layaknya masuk neraka. Itu ijaz itu ijaz itu. Kalau dihitamkan jadi begitu. Kalau pakai sastra ini kita tahu aja kalimat ini cuma segini, kira-kira ada yang nyelip nih. Ilahi, ya Allah, saya tidak layak masuk surga, emang lu mah layaknya masuk neraka. Kalau begitu mari denganku ke neraka. Wala aqua, baru keluar, memang saya calon neraka sih, tapi nggak sanggup. Wala aqua ala nari. Ya. Jadi sebenarnya kita ini calon apa? Terserah. Ini kita sering melantunkan sesuatu dengan pemahaman. Makanya di Indonesia segala nazom pasti jadi duit, sebab dibikin lagu terus. Allahu Akbar. Wirid agung, wirid mulia di kitab Dalailul Khairat. Apa itu? Ila Baitil Haram. Ketemu oleh seniman, ila Baitil Haram ya duyufallah kad sa'aitum deng 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 deng. Jadi lagu lagi. Salatullah salamullah. Jadi lagu lagi. Saya nggak anti ya, kata orang Bali saya disebut kiai seniman karena saya suka bikin lagu-lagu. Tapi jangan sampai dianggap bahwa amalan-amalan agung hanya untuk itu. Sering baca sholat badar, pasti itu lah lagu wajibnya kita. Tapi hati-hati loh, sifat badarnya nular belum pada kita. Pasukan sedikit dalam keadaan lemah, ketika berperang mampu melawan pasukan yang elit. Itu badar. Panjang itu kalau bicara yang kesana lagi. Jadi hadirin rahimakumullah, fawailun, maka celakalah orang-orang lil qasiyati qulubuhum, yang hatinya keras karena tidak melakukan zikir kepada Allah, jauh daripada zikir kepada Allah. Ulaika fi dhalalim mubin. Orang-orang yang jauh dari zikrullah adalah orang-orang yang keadaannya tersesat dalam keadaan kesesatan yang nyata. Allah berfirman, wallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kullih walau karihal musyrikun. Kalau ditinjau selintas, ini ayat dzikir, mana kalimat dzikirnya? Nggak usah bingung, Pak. Kita mengenal dalam ilmu mantik yang disebutkan kalimat yang istirak, ya, kalimat yang satu kalimat tapi bermakna luas dan banyak. Ini al-huda. Allah yang mengutus Rasulullah membawa al-huda, yakni dinul Islam, yakni Al-Quran, maaf, wa dinil haq, dan agama yang benar. Untuk apa? Liyuzhirahu ala dini kulli, untuk diizharkan, ya, dinampakkan bahwa Islam di atas agama yang lain. Walau karihal musyrikun. Allah berfirman, huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayati wa yuzakkihim. Di dalam surah Al-Baqarah, yatlu alaikum ayatina wa yuzakkihim wa yuallimukumul kitab. Tetapi dalam ayat lain, yatlu dulu, baru taklim, baru tazkiyah. Silakan. Yang jelas 3 serangkai tugas di dalam Islam adalah 3. 1, tilawah, bacakanlah ayat-ayat Allah, sampaikanlah ayat-ayat Allah. Mengerti nggak mengerti, paham nggak paham, nurut nggak nurut, sampaikan. Yang kedua adalah tazkiyah, bersihkan kolbu umat. Kalau dalam Al-Baqarah 151, barulah taklim, memperluas pengetahuan. Nah, Indonesia kelihatannya berhasil dalam 2 ya. Kalau dalam tilawah dan taklim sudah hebat, tazkiyah yang lambat, pembersihan kolbu yang lambat, ihsan tadi yang lambat. Tadi sudah kita praktekkan sama-sama. Ketika saya tanya rukun Islam, semua menjawab lancar. Tanya rukun iman, menjawab lancar. Ihsan, maaf, blak. Ihsan. Mari kita masyarakatkan ihsan. Saya setuju menghormati para wali, setuju.
Menghormati para ulama setuju, saya setuju. Tapi jangan menghormati para wali kita jadi orang putus asa. Jangan jadi orang putus. Kebanyakan masyarakat kita kan tahu walinya juga dari film ya. Kangjeng Sunan Anu sedang berkelahi dengan Sunan Anu, terbang dari pohon petai ke pohon kelapa. Wali itu gitu aja. Tambah ceritanya Jaka Tingkir, berantem terus, nggak ada episode sholatnya. Iya kan? Coba lacak siapa yang bikin film, Anda tahu, bosnya non muslim. Kita yang tahu sejarahnya kurang duit lagi jadi nggak bikin film. Ini maju kena mundur kena ya. Ayo cari uang dari mana, cari sekian miliar, yuk kita buat film yang sesuai, ya minimal lah, tidak terlalu kelihatan kian santang ngilang melulu. Kian santang itu kakek kita itu. Maaf sorry ya Pak Jejen Sirik Pidik katanya. Ya dampaknya bagaimana? Bahkan kita menganggap wali itu pintar ngilang. Wali itu orang zaman dulu kan ya, katanya wali itu zaman dulu gagah sakti, selalu di situ mainnya. Orang dulu gagah sakti, orang dulu gagah sakti, orang dulu gagah sakti. Saya akan tanya, orang dulu itu apa? Dulu itu waktu yang sudah lama disebut sekarang, itu dulu. Nah, sekarang waktu sekarang disebut nanti jadi apa? Jadi dulu. Sekarang kalau disebutnya nanti, 100 tahun yang akan datang nanti cucu buyut saya akan ngomong dulu zaman Eyang Jejen. Aku jadi orang dulu nanti. Ya, karomahnya diantaranya kalau merokok bisa habis 3 batang. Kan karomah itu mah. Umpama ya. Jadi sekarang masih terbuka peluang untuk kewalian. Nah kan nggak jawab lagi. Ini imbas daripada ihsan hilang ini. Sebenarnya rata-rata Pak. Saya ngaji, saya ceramah di masjid Sultannya Singapura, Istiqlalnya Singapura. Istiqlalnya Singapura itu Masjid Sultan. Saya sampaikan ini di beberapa masjid di Malaysia sana. Betul rata-rata sudah putus asa. Oh itu mah dulu Pak. Zaman sekarang mah udah nggak musim lagi. Kayak duren musiman. Allah memerintahkan semua orang harus bertakwa sempurna. Ittaqullaha tuqatih. Orang yang bertakwa sempurna waliullah disebutnya. Ala inna auliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yazanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Dulu, sekarang dan nanti. Gitu aja. Coba diulang ngomong saya. Yang tadi jangan itu aja. Sebenarnya wali itu ialah orang yang bertakwa sempurna dulu, sekarang, dan nanti. Maaf, ada yang suka jadi pemulung nggak di mana-mana? Di Pekalongan ada. Itu barang yang diambil apaan sih? Botol bekas ya, plastik bekas. Itu dibuang setelah diambil atau dijual? Setelah dibeli oleh bosnya diapa? Didaur ulang. Nantinya jadi ember rusak apa jadi ember baru? Aduh, jelaskan apa jangan nih? Jelaskan apa jangan? Yang disebutkan para wali itu begitu nak. Anda mahasiswa yang berpikirnya harus jernih, ilmiah, tidak tertutup, terhalang dengan budaya yang merusak, mohon maaf. Yang disebutkan waliullah itu daur ulang.